Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca teks yang di dalamnya berisi tentang fenomena-fenomena seperti banjir, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain? Atau mungkin pernah membaca teks yang berisi demo, narkoba, kecanduan gadget, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fenomena-fenomena tersebut di dalam teks eksplanasi. Yang perlu kita ketahui bersama, apa saja unsur-unsur di dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, karakteristik teks eksplanasi. Yang keempat, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kelima, struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam atau sosial. Dalam teks ini menjelaskan sebab akibat, bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberitahu kepada khalayak tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu karakteristik teks eksplanasi. Yang pertama, memuat proses terjadinya peristiwa, dan yang kedua berisi fakta dan bukan hoaks. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta, bukan hayalan atau fiksi. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan karena menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjelaskan proses terjadinya fenomena baik alam maupun sosial. Berikut struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi tentang pengenalan fenomena. Yang kedua, deretan penjelas yang berisi tentang proses dan sebab akibat mengapa fenomena itu bisa terjadi. Dan yang ketiga, interpretasi yang berisi tentang tanggapan, bisa juga kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Yang terakhir yaitu contoh teks eksplanasi. Di sini Bu Guru memberikan satu contoh video teks eksplanasi yang disertai dengan struktur teks eksplanasinya. Silakan disimak dan dipahami bersama. Baik adik-adik, perhatikan contoh berikut ya. Teks berikut berjudul Gerhana Bulan. Gerhana bulan ini sering terjadi di Indonesia. Nah, dalam teks ini terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama, dia strukturnya sebagai pernyataan umum karena di dalamnya berisi pengenalan fenomena. Sehingga di sini berisi pengenalan mengenai gerhana bulan. Dijelaskan bahwa gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Dari paragraf ini sudah dipastikan bahwa termasuk dalam
paragraf yang kedua, dia sebagai deretan penjelas karena menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena berupa gerhana bulan. Mengapa gerhana bulan itu bisa terjadi dan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan. Di situ dijelaskan pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Nah, untuk paragraf yang terakhir itu adalah interpretasi. Dalam teks ini terdapat interpretasi yang di dalamnya berisi kesimpulan. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Nah, dari kesimpulan itu dapat dikatakan bahwa paragraf ketiga ini termasuk dalam bagian interpretasi. Semoga adik-adik di rumah paham ya. Demikian materi yang Ibu bawakan. Semoga anak-anak paham ya apa yang Ibu jelaskan. Ingat, tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap di rumah saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.